Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Journey spesial Alola. Ternyata masalah keluarga Lily akhirnya terpecahkan juga di Pokemon Journey. Itulah yang mau kita bahas di video kali ini guys. Prof Sakuragi memerintahkan Satoshi dan Go untuk mengunjungi Pulau Alola. Setibanya di Pulau Alola, Satoshi dijemput oleh Prof Kukui. Akhirnya Satoshi bisa kembali lagi ke sini. Prof juga sangat senang. Satoshi lalu memperkenalkan Prof Kukui, keluarga Alolanya, kepada Go. Prof Kukui baru kali ini melihat Rabot dan Sobel yang bisa ditemukan di Galar Region. Setibanya di rumah, mereka disambut lagi oleh Prof Burnett yang kini memiliki bayi bernama Ray. Satoshi dianggap sebagai kakaknya, walaupun tidak ada hubungan darah. Di dalam Pokemon Alola, Satoshi langsung memeluk saking kangennya. Mereka juga memeluk Go. Prof Burnett lalu mengatakan untuk pergi ke sekolah Pokemon yang sedang mengadakan pesta penyambutan untuk mereka berdua. Mao tadi yang berpesan kepada Prof. Mereka terstop di tepi pantai. Memang pemandangan Alola adalah yang terbaik. Seketika muncul Pyukumuku. Dengan cepat Go langsung menangkapnya. Berikutnya Go mencoba menangkap Grubin. Tapi ia terpisah dengan Satoshi saat Grubin itu masuk ke dalam tanah. Salah mengira ternyata yang dikejar Go adalah Dugtrio. Go lalu terjatuh dari tebing. Untungnya ada yang menyelamatkannya, yang tidak lain adalah Suiren yang sedang memancing. Mendengar nama Go, Suiren yakin orang ini pasti adalah teman Satoshi. Sementara Satoshi masih mencari di sekitar hutan, lalu ia bertemu dengan Rotom yang mengingatkan untuk segera datang ke sekolah Pokemon. Go juga sekarang berada di sana. Go kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan Mao, Suiren, dan Mamane yang mencoba akrab dengannya. Memang orang-orang dari Alola terkenal ramah, tapi Go merasa kurang nyaman. Ingin rasanya Satoshi segera ada di sini untuk menemaninya. Tak lama kemudian Kaki datang, yang merupakan rival Satoshi semasa ia berada di Alola. Kaki memastikan apakah Go pantas menjadi rivalnya. Tapi ternyata Go jarang sekali Pokemon Battle. Oleh karena itu, Kaki menantangnya bertarung. Kemudian Satoshi tiba. Langsung saja pesta bisa dimulai. Go baru merasakan yang namanya Pile Juice. Satoshi lalu menceritakan sekilas tentang mimpi teman-teman dari Alola. Suiren punya kejutan juga. Ia mendapatkan surat dari Lily yang masih dalam perjalanan mencari ayahnya. Lily merasa ia semakin dekat saja menemukan ayahnya. Magiarna pun menunjukkan kemana mereka harus pergi. Lanjut Suiren membacakan surat dari Lily. Ia mengatakan tidak sabar lagi ingin bertemu teman-temannya, termasuk Satoshi. Satoshi pun bersemangat. Ia menantang Kaki bertarung karena sudah lama sekali mereka belum melakukannya. Alih-alih Kaki malah menantang Go, seperti yang ia inginkan sebelumnya. Pertarungan berlangsung di lapangan. Turtonator Dragon Tail yang mampu dihindari Rabot dilanjutkan double kick. Sudah diputuskan Kaki akan menggunakan jurus jetnya. Sebelum itu Go menegaskan ia bukanlah rival Satoshi, melainkan ia adalah temannya, yang mana mereka berdua akan mewujudkan impian mereka masing-masing. Go pun siap menghadapi jurus jet. Kaki pun memperagakan pose jurus jet, Inferno Overdrive. Go berusaha menangkisnya dengan Ember Rabot. Tapi jurus itu terlalu kuat. Namun juga Marowak sudah dipersiapkan untuk menyelamatkan mereka. Kaki pun mengakui Go. Go juga mengungkapkan impiannya yang ingin menangkap semua Pokemon, termasuk Mew. Setelahnya Go melakukan petualangan dengan menangkap beberapa Pokemon Alola sebelum mereka pulang. Setibanya di Kanto, Go jadi ingin mengunjungi Alola lagi. Singkat cerita, Satoshi dan Go tiba di Space Center yang terletak di region Hoenn, di mana mereka bertemu lagi dengan Mamane yang membawa Ampharos untuk proyek kali ini. Mamane mengatakan teman-temannya dari Alola ingin berjumpa lagi dengan Satoshi, apalagi Kaki yang ingin bertarung dengannya. Go memperkenalkan Grookey dan Cinderace-nya yang telah berevolusi. Mamane membimbing mereka berdua selama berada di Space Center. Ia memperkenalkan mereka kepada Hirota, salah satu peneliti yang sedang mengerjakan proyek Talonflame 2 yang diluncurkan untuk menyelidiki asteroid. Setelah menjalankan tugasnya, sekarang Talonflame 2 kembali ke bumi. Tugas Ampharos adalah memancarkan cahaya
yang membimbing Talon Flame 2 agar selamat sampai ke sini. Amparos lalu bersiap di posisi. Hampir saja ia menginjak Togedemaru. Togedemaru yang melompat tak sengaja mengenai mesin. Amparos pun berhasil menembakkan cahaya ke arah Talon Flame 2. Tapi tiba-tiba mesin rusak. Secepatnya mereka mengalihkannya ke Amparos yang berada di observatorium lain. Mamane akan dihubungi lagi ketika mesin sudah diperbaiki. Merasa gagal, Mamane menyendiri di luar. Satoshi dan Go berusaha menyemangatinya. Mamane yang kembali bersemangat memerintahkan Amparos menyalakan cahayanya. Tapi anehnya cahayanya tidak mau menyala. Pasti ia masih syok atas kegagalannya. Amparos pun melarikan diri. Sebenarnya pemilik asli Amparos adalah sepupu Mamane. Ia hanya meminjamnya agar bisa mengikuti proyek Space Center. Mamane merasa ia tidak pantas mengikuti proyek ini. Kalau menenangkan Amparos saja, ia tidak bisa. Saat itu Groki mengikuti cahaya yang ia pikir itu adalah Amparos. Satoshi mengatakan Mamane harus percaya diri kalau ingin mencapai mimpinya. Karena itu ia tidak boleh menyerah dan harus mencari Amparos. Baru mereka menyadari Groki juga telah menghilang. Sementara masih mencari Groki, mereka malah menemukan Amparos yang tertidur di balik batu. Hujan mengakibatkan mereka sulit mencari Groki. Ditambah lagi cahaya dari Togedemaru dan Pikachu belum cukup untuk menerangi. Oleh karena itu Mamane meyakinkan Amparos untuk tidak menyerah. Hanyalah ia satu-satunya harapan untuk menemukan Groki. Maka Amparos bersinar dengan terang, sehingga mudah bagi Groki menemukan jalan kembali pula. Mamane kembali ke observatorium, meminta mencoba sekali lagi. Hirota pun mengizinkan. Namun Talon Flame 2 keluar dari jalur lintasannya guna menghindari meteor. Dengan ini akan sulit bagi Talon Flame 2 kembali ke bumi. Mamane punya rencana yang melibatkan beberapa observatorium agar bisa membimbing Talon Flame 2. Rencana itu berhasil, yang mana Talon Flame 2 kembali ke jalur lintasannya. Tinggal Amparos yang harus mengirimkan cahaya agar Talon Flame 2 bisa kembali. Namun awan yang tebal menutupi cahaya itu. Alhasil Togedemaru, Pikachu, dan Raichu membantu dengan mengirimkan tenaga mereka. Cahaya itu menembus awan hingga sampai ke Talon Flame 2. Proyek pun sukses saat Talon Flame 2 mendarat dengan selamat di bumi. Kalau begini bisa dipastikan Mamane cocok menjadi astronot. Mamane juga mengatakan kepada Satoshi dan Go untuk mengejar impian mereka. Mereka pun berpisah. Terdeteksi adanya Pokemon misterius di Thunderground. Prof Sakuragi memerintahkan Satoshi dan Go untuk pergi mengeceknya. Kali ini mereka berdua juga mengajak Koharu untuk ikut. Sementara itu terlihat Lily sekeluarga yang masih melanjutkan pencarian Prof Moon. Lily yang sedang bermain piano terhenti ketika Magiarna menunjuk tepat ke arah Thunderground, di mana di sana mungkin ayahnya berada. Beralih ke Satoshi dan kawan-kawan yang sedang mewawancarai saksi yang mengaku melihat Pokemon misterius. Orang itu kesulitan menjelaskan bentuk Pokemon itu. Pokoknya warnanya putih dan kuning yang muncul saat badai salju. Di luar juga sedang badai salju, jadi orang itu menawarkan agar mereka bermalam saja di sini. Besok lagi mereka akan mencari Pokemon misterius itu, sekaligus menangkapnya kalau bisa, kata Go. Lusamin dan anak-anaknya malah nekat menembus badai salju. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi mereka memilih berkemah di sini dengan tenda yang dibuat oleh Ether Foundation. Paginya cuaca kembali cerah. Magiarna menunjuk lagi ke arah rumah yang berada tak jauh dari sana. Lily segera berlari ke arah rumah itu, yang di dalamnya terdengar suara piano. Seketika muncul seseorang yang diyakini Lily itu adalah ayahnya, Prof Moon. Lily langsung memeluknya setelah lama sekali tidak bertemu. Tapi anehnya ayahnya tidak mengenalinya. Lusamin dan Glazio juga tiba. Zorar pun Pokemonnya sendiri juga tidak dikenalinya. Glazio coba menjelaskan itu adalah partnernya. Lusamin sendiri shock karena Moon ingat dengan namanya, tapi tidak sedikit pun mengenali istri, anak, dan Pokemonnya. Lusamin lalu menjelaskan mereka sedang mencari ayah dari anak-anak ini. Mereka melakukan perjalanan panjang hingga sampai ke sini. Moon lalu mengajak mereka mampir dulu ke rumahnya. Bisa disimpulkan Prof Moon telah kehilangan ingatan. Setelah Moon mengidangkan teh kepada mereka, tiba-tiba terdengar suara piano yang berasal dari putrinya.
yang ia namai Lily juga. Moon pun membawa mereka berkenalan dengan putrinya. Sesampainya di dalam, terlihat putrinya adalah Lily yang kemudian berubah menjadi Shiny Nihil Ego. Melihat ancaman, Glazio memerintahkan Zoroark untuk menyerang, tapi dihentikan oleh Lusamin. Nihil Ego pun menghilang yang dikatakan oleh Moon putrinya itu sangat pemalu sekali. Lusamin menghentikan Glazio karena Moon menganggap Nihil Ego sebagai anaknya, dan menyerangnya langsung di hadapannya akan berakibat buruk. Mereka pun melanjutkan mencari petunjuk yang ada di rumah ini, sementara Lusamin akan mengulur waktu dengan mengobrol dengan suaminya itu. Di luar, Satoshi dan kawan-kawan juga tiba. Pikachu mencium sesuatu dan bergerak menuju rumah Moon. Lily mencari petunjuk mulai dari kamar. Tak sadar ia sedang diperhatikan oleh Ultra Beast. Lily membuka jendela yang terlihat kotor. Terlihat ada laci. Ia pun mulai mencari lagi. Glazio menemukan setiap cermin yang ada di rumah ini telah disembunyikan. Lily yang membuka laci menemukan pakaian ayahnya beserta cermin. Tiba-tiba Nihil Ego menyerangnya. Untungnya datang Pikachu menyelamatkan, membuat Nihil Ego harus kembali menghilang. Lily bertemu lagi dengan Satoshi, begitu juga dengan Glazio. Satoshi mengaku sedang mengejar Pikachu dan menemukan Lily yang akan diserang Nihil Ego. Lily menunjukkan apa yang ia temukan barusan. Sementara Lusamin menunjukkan foto Prof Moon, tapi Moon tidak melihat adanya kemiripan antar dirinya dan Prof Moon. Sebelum Lusamin mengatakan yang sejujurnya tentang Ultra Beast, ia hampir saja terkena serangan sebelum diselamatkan Glazio. Zoroark mengunci Nihil Ego, mencegahnya kabur. Lily berterima kasih kepadanya yang telah menyelamatkan ayahnya. Sekilas Moon melihat ada dua Lily. Lanjut, Satoshi, Go, dan Koharu membawakan cermin serta pakaian Prof Moon. Saat itulah mereka menjelaskan bahwa Prof Moon tertimpa kecelakaan saat meneliti lubang ultra. Prof Moon yang terhisap ke dalamnya bertemu dengan Nihil Ego yang membalikannya ke dunia ini, tapi bukannya ke Alola melainkan ke Tundra Crown. Nihil Ego yang merawat Prof Moon lalu mengambil wujud Lily setelah ia melihat ingatan tentang anaknya itu. Semenjak itu mereka hidup bahagia sebagai ayah dan anak. Karena takut ingatannya akan kembali, Nihil Ego melepas seluruh cermin dan membiarkan jendela kotor, agar Prof Moon tidak bisa melihat pantulan wajahnya, tidak ingin berpisah darinya. Tapi Nihil Ego masih peduli terhadapnya, terbukti ia masih menyimpan pakaian Prof Moon. Setelah Prof Moon melihat pantulan wajahnya lagi, ia teringat selama ini Lily yang ia anggap anaknya itu ternyata adalah Ultra Beast. Mendapatkan kembali ingatannya, Prof Moon menyambut anak-anak serta istrinya bahwa ia sudah kembali pulang. Lusamin menangis bahagia. Akhirnya keluarganya kini telah lengkap. Prof Moon terkejut karena bisa bangkit lagi. Semuanya berkat anaknya, Lily. Ketika Nihil Ego hendak pergi, Lily mengetikkannya. Kalau bukan karena Nihil Ego, ayahnya tidak akan bisa bertemu dengan keluarganya lagi. Ia pun menyarankan agar Nihil Ego tinggal bersama mereka. Lagi pula mereka berdua kan sama-sama Lily. Masuk ke dalam bisbol resmi Nihil Ego bernama Lily itu menjadi bagian dari keluarga. Momen bahagia ini diabadikan dengan Rotompon. Satoshi, Go, dan Koharu memutuskan ikut ke Pulau Alola. Sesampainya di sana, sudah dipersiapkan pesta penyambutan kedatangan Prof Moon. Lily juga senang bisa berjumpa lagi dengan teman-temannya. James, Saubo, dan Wiki terharu mendapati keadaan Prof Moon baik-baik saja. Lalu Rotom juga memperkenalkan dirinya kepada Prof. Pesta pun dimulai. Satoshi mengeluarkan seluruh Pokemonnya agar bisa turut menikmati. Terlihat juga ada dua Eevee milik Suiren dan Koharu. Koharu menanyakan Suiren tentang evolusi Eevee. Mengaku telah menemui berbagai macam evolusi Eevee, tapi masih bingung akan memilih yang mana di antara 8 evolusi tersebut. Sebenarnya masih ada satu jalan lagi, yaitu tetap menjadi Eevee, seperti Pikachu Satoshi yang memilih tidak berevolusi. Sementara Go menyadari Kaki tidak ada saat itu. Diketahui Kaki sedang berlatih, semenjak ia mendengar Satoshi akan kembali lagi ke sini. Teman-teman Satoshi juga menonton pertandingannya. Mereka mendukung penuh Satoshi yang merupakan champion Alola untuk memenangkan turnamen. Mendengar hal itu, Glazio memutuskan akan berlatih lebih keras lagi.
Ketika Glacio melatih Pokemon-Pokemonnya, terlihat Lily ingin ikut battle bersamanya. Maka Glacio pun mengizinkan. Setelah pesta selesai, Satoshi dan kawan-kawan berkumpul di rumah Prof. Kukui. Prof mengatakan besok akan diadakan Battle Royale. Prof merahasiakan siapa saja yang akan ikut, tapi Prof. Kukui mengatakan ia adalah salah satunya. Lalu Satoshi dan Prof. Kukui berubah menjadi Royal Max. Meskipun begitu, di pertandingan besok, Prof akan bertarung sebagai dirinya sendiri, menghargai Satoshi sebagai bintang tamu sekaligus champion Alola. Satoshi pun mempersiapkan hari esok dengan berlatih. Keesokan harinya, Royal Dome terisi penuh para penonton yang antusias ingin melihat champion Alola bertanding. Bertindak sebagai MC, Saubo dan Wiki memperkenalkan para peserta. Yang pertama ada sang champion Satoshi dan Pikachu. Lalu ada Prof. Kukui, sang pendiri Alola League bersama Incineroar. Berikutnya Kaki yang magang sebagai Kahuna Pulau dengan Marowaknya. Terakhir ada Glacio, sang runner-up Alola League bersama Shiny Echo bernama Lily. Teman-temannya kagum sekali ada seekor Ultra Beast yang dinamai sama seperti Lily. Dengan dibunyikannya bel, maka pertandingan pun dimulai. Tapi di pertandingan ini nampaknya ketiga peserta menargetkan Satoshi dengan menyerang Pikachu sekaligus. Sesuai peraturan, peserta bebas menyerang siapapun. Tidak henti-hentinya tiga Pokemon menyerang Pikachu, tapi Pikachu mampu menghindari setiap serangan tersebut dengan Quick Attack. Dengan kecepatan super tinggi, Pikachu menghindari serangan, berhasil melancarkan Iron Tail ke arah Incineroar. Setelah lama tak bertemu, Satoshi semakin kuat saja. Satoshi mengaku ia terus berlatih, tapi yang berlatih bukan dirinya saja, melainkan Glacio dan Kaki juga sama. Selanjutnya Pikachu mampu menangkis 3 jurus lawannya, disambung Electro Web yang mengurung Incineroar. Tapi ia bisa terbebas setelah Throat Chop, sambil menghindari Thunderbolt. Iron Head mengenai Pikachu yang terlempar ke arah Incineroar. Pikachu Iron Tail berhadapan dengan Throat Chop. Di saat itu Lily diperintahkan Meteor Beam menyerang kedua Pokemon sekaligus. Tiba-tiba Marowak Shadow Bone. Kaki menegaskan ia yang akan mengalahkan Satoshi, sementara Glacio berkeinginan sama juga. Akhirnya keduanya pun bertarung. Lily Venoshock, Marowak menghindar sambil Iron Head, yang mengakibatkan Lily tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Bagaimanapun juga Glacio mengakui kemampuan Lily. Kedua orang tuanya pun menyadari Glacio semakin dewasa saja. Tanpa berlama-lama, Kaki langsung mengeluarkan jurus Jet, Inferno Overdrive. Pikachu mampu melompat menghindari dengan Thunderbolt-nya. Kaki kagum dengan respon super cepat itu. Di saat mereka berdua lengah, Prof. Kukui memerintahkan Darkest Lariat yang menghantam Pikachu dan Marowak. Marowak pun tak sanggup lagi berdiri. Menyisakan 2 peserta saja antara Satoshi dan Prof. Kukui. Prof. Kukui kembali teringat pertarungan epik antara mereka berdua di Alola League. Saat itu terdengar sorak-sorai para penonton yang menyemangati Satoshi sebagai champion mereka. Kalau boleh dibilang, region Alola ini adalah wilayah kekuasaan Satoshi. Ia yang merupakan perwakilan dari Alola harus memenangkan master turnamen itu. Satoshi harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Satoshi merespon sambil tersenyum, dan ia melemparkan topinya ke Pikachu, yang artinya ia akan segera mengeluarkan jurus Jet-nya. Prof tidak mau kalah juga mengeluarkan jurus Jet-nya, Malicious Moonsault. Satoshi pun memerintahkan Pikachu 10 juta Thunderbolt, salah satu jurus Jet terkuatnya, yang menghantam ke arah Incineroar. Setelah pertandingan selesai, Satoshi dan Prof. Kukui bersantai di pinggir pantai. Sampai kemudian terlihat Tapu Koko. Ia menyapa sekaligus mendoakan supaya Satoshi memenangkan turnamennya. Satoshi tidak akan mengecewakan Alola yang telah mendukungnya. Ia akan berjuang untuk memenangkan master turnamen.